Lalu segera lapor ke RT RW gitu. Kenapa harus lapor? Biasanya kalau di suatu daerah ketika kita lapor, itu warga sekitar akan serentak membantu menolong. Apapun agamanya. Ya, apapun agamanya. Begitu. Biasanya paling tidak orang-orang yang datang tuh sekitar pasti tetangga akan hadir walaupun mungkin nggak bisa ngapa-ngapain deh, itu mah Kristen gitu. Ya. Mungkin begitu, tapi ada juga yang ayo apa yang bisa saya bantu. Kita punya prinsip begini aja. Pasti tiap orang itu pada dasarnya baik. Pasti tiap orang itu dasarnya punya keinginan untuk membantu, menolong. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, lalu keluarga atau tetangga sekitar ingin menolong, silakan saja, gitu ya. Kemudian, nah, ketika melapor ke RT RW, gitu, biasanya nanti akan dibuatkan surat. Ya, pernyataan meninggal tapi di rumah. Ini yang meninggalnya di rumah loh ya, di rumah. Dan nanti akan diketahui oleh saksi dari RT RW. Pasti suratnya kayak gitu. Jadi kita lapor, nanti akan dibuatkan surat pernyataan gitu ya. Surat pernyataan meninggal di rumah, nanti ada saksinya 2. Itu normatif setiap daerah pasti begitu. Ya, nanti siapa aja minta tolong gitu ya. Kalau misalnya kita kan tiba-tiba menangis, ada kedukaan gitu. Jadi kita bisa minta tolong siapa aja. Tolong laporkan ke RT RW. Siapa aja pasti ditolong. Ya. Kemudian nah ini dalam prosesnya ini ada waktu dalam waktu 14 hari kita mengurus surat kematian dan surat RT RW. Ini bisa digunakan nanti di kelurahan untuk rekomendasi surat kematian menuju Dukcapil. Nah, itu kurang lebih. Ya, jadi nanti akte kematian itu akan keluar ketika surat dari RT RW itu datang ke kelurahan. Prosesnya 14 hari. Gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk pemulasaran. Jadi pemulasaran jenazah itu tidak hanya memandikan tetapi berikut dengan administrasinya. Lalu di persyaratan mengurus akte kematian, Bapak Ibu bisa baca, bisa searching, ini hampir sama begini. Ada tambahannya, nanti ada ketentuan lain sesuai dengan Dukcapil setempat. Biasanya standarnya sama, tapi yang berbeda biasanya adalah masalah administrasi keuangan. Nah, itu pembedanya. Ya, tapi pada secara umumnya normatifnya seperti ini. Lalu, nah tadi saya sudah sampaikan, yang namanya surat kematian ini yang dari RT RW itu sangat dibutuhkan untuk pencatatan kematian di Dukcapil, begitu ya. Jadi kalau ada yang meninggal, siapapun minta tolong sama yang terdekat, tolong lapor RT RW. Biasanya kalau di daerah tertentu suka dihalo-halo di masjid, gitu ya, meskipun agamanya berbeda. Ya, itu kurang lebih untuk pemulasaran. Jadi tidak hanya memandikan tetapi berikut dengan administratif. Bapak Ibu kalau misalnya saya kecepatan atau Bapak Ibu bisa mau merespon langsung silakan. Ya. Lanjut? Ya. Ya, silakan Bu Reti. Kemana dulu gitu? Oke. Untuk memastikan meninggal atau tidak gitu ya? Biasanya dibawa ke rumah sakit. Silakan dibawa ke rumah sakit gitu ya. Oke, ada 2 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya harus ke rumah sakit, tetap nanti masuk ke rumah sakit itu pasti lewat IGD dan waktunya tuh biasa diestimasi sekian menit meninggal di jalan atau gimana gitu. Kalaupun karena kan gini, ada orang yang perlu surat kematian dari rumah sakit masalahnya, gitu ya. Tapi ada juga ada yang tidak perlu dari rumah sakit. Misalnya sudah lama sakit di rumah, ini mah tunggu waktu, nah kayak gitu-gitu. Ya, tapi kalau ternyata harus ke rumah sakit, asal keluarga sedia, gitu dah. Semua fasilitas ada gitu. Karena menentukan meninggal, kemudian dibawa dulu ke rumah sakit bukan hal yang mudah ketika tiba-tiba kendaraan lah, ambulans lah gitu ya. Nanti saya cerita lagi, orang yang sudah meninggal tapi harus diformalin, nggak bisa di rumah, bagaimana tuh? Gitu ya. Nah, biasanya orang Kristen tuh senangnya diformalin. Ya. Lanjut. Ini dulu ya. Sekarang kita begitu ya Bu Reti. Jadi bagaimana kalau dibawa ke rumah sakit? Enggak masalah. Asal yaitu keluarga sedia mendukung,
bisa dibawa ke rumah sakit. Walaupun nanti di rumah sakit, ya ini sudah meninggal Bu, tapi kan estimasi waktu biasanya. Ya kan, seperti itu ya. Kalau misalnya manggil tenaga kesehatan terdekat, bolehkah? Boleh, begitu. Orang kesehatan biasanya dia akan, bukan pernafasan. Orang yang meninggal itu pernafasannya bisa diam Bapak Ibu. Ya bisa diam, tapi nadinya masih bisa jalan. Jadi yang menentukan meninggal itu bukan pernafasannya, tapi nadinya. Kalau nadinya berhenti, itu jantungnya artinya berhenti. Kalau jantungnya masih kerja, tapi sistem pernafasannya terganggu, dia bisa berhenti, tapi jantung ditentukan oleh denyut nadi, begitu ya. Jadi kalau tenaga kesehatan, ini meninggal nggak? Ini udah nggak nafas nih. Tapi ketika pegang nadinya masih berdenyut, berarti dia belum meninggal. Itu kunci buat kita ya, siapa tahu. Tolong mengerti nggak, kita orang awam nih begitu. Tapi ini meninggal atau enggak? Pegang aja nadinya. Kalau tidak ada berarti dia meninggal. Gitu. Udah nggak nafas dari 1 menit yang lalu. Oke, tadi teorinya ya. Pernafasan bukan satu-satunya menentukan dia meninggal atau belum. Begitu, ya. Oke, ya silakan. Nah ini kita lanjut ke memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu siapa ternyata ya? Kalau memandikan jenazah itu bisa petugas yang pengalaman. Bapak Ibu, kita bukan disebut petugas, tapi kalau orang yang berpengalaman bolehkah? Boleh. Jangan maksa cari orang yang berpengalaman, harus sekolah, harus pelatihan begitu ya. Tapi kalau memang dia pengalaman dan bisa, silakan. Lalu orang-orang terdekat, bisa keluarga, bisa tetangga, atau siapa aja yang orang-orang terdekat di sekitarnya. Lalu yang jelas ini tadi saya sudah sebutkan keluarga. Ini tradisi orang kita ya, tradisi orang Indonesia tuh, nanti bapak suaminya atau anaknya harus cuci daerah, harus memandikan daerah organ mana begitu, tangannya, kakinya, ada yang begitu ya. Nah itu harus jadi pertimbangan. Itu masuk ke Kristenan enggak? Nanti kita lihat pertimbangan apa sih begitu ya. Nanti secara teologi pasti Pak Pendeta akan menyampaikan kalau secara teologi seperti apa. Tetapi kalau tradisi bagaimana begitu ya. Selamat datang Ibu Pendeta Obertina, Ketua Krisis Center GKP Dayakolot. Maaf Bu, kami sudah memulai ya. Ya jadi bisa ya, petugas yang pengalaman, orang yang terdekat atau keluarga. Ya, ada keluarga yang bingung ketika salah satu anggota keluarganya meninggal. Siapa yang akan memandikan? Berkali-kali biasanya orang-orang terdekat saya yang sering memandikan bersama-sama tuh Pak Roni, Bu Rosela, Ibu Katrina. Itu biasanya 4 ini suka jalan bareng gitu. Kalau tiba-tiba di pikiran kami sudah nggak pikir apa-apa. Dek memandikan, nih memandikan udah jalan dan kita udah tahu apa yang mesti kita bawa gitu ya. Nah kemudian ini langkah-langkah yang nggak bisa kita lupakan Bapak Ibu ya. Yang pertama ketika akan memandikan itu komunikasikan dengan keluarga. Ada keluarga yang nggak mau dimandikan oleh orang lain gitu. Tadi saya bilang ada keluarga yang mau, bingung mau apa, tapi ada keluarga juga yang tidak mau gitu. Jadi komunikasi dengan keluarga ya. Dan saya mau mandinya mau dimandi pakai shower, iya silahkan gitu. Ada juga yang cukup diseka saja gitu ya. Ada kejadian yang sudah dimandikan, tetapi begitu anaknya datang, saya belum memandikan, buka ulang. Itu dinamika di lapangan seperti itu, jangan kaget. Kita bagaimana kalau udah ada di situ? Ya, mau ikut gimana? Mau ikut diam aja atau gimana ya? Sepenuhnya komunikasikan dengan keluarga dengan segala pertimbangan. Ya, kemudian riwayat kesehatan jenazah ini perlu mendapatkan informasi dari orang terdekat. Bapak Ibu, teman-teman, kalau memandikan jenazah di rumah sakit mah nggak pusing kita. Tahu jadi paling orang yang suka pemulasaran minta bajunya Bu lengkap, minta bajunya Pak lengkap, jasnya atau apa, gitu ya. Kita pasti begitu aja, tinggal begitu aja, tahu jadi aja gitu. Tapi kalau di rumah bayangkan, ya. Jadi kalau di rumah sakit artinya, selamat datang Pak Semi. Kalau di rumah sakit ya kita udah nggak pusing.
Tapi artinya dirawat dulu berarti kan ya. Mungkin sakit, bukan mungkin, pasti sakit kemudian meninggal kalau di rumah sakit. Kalau di rumah Bapak Ibu, teman-teman, kita nggak pernah tahu kalau kita nggak nanya atau kita sebelumnya nggak tahu dia tuh sakit apa. Gitu ya. Jadi penting sekali bertanya, terbuka aja sama keluarga. Si ibu teh meninggal mau ya gitu, mau dekat-dekat gitu. Abang apa namanya teh bisa takut menular seperti apa. Itu konsekuensi yang harus kita ambil ketika kita akan memandikan jenazah. Tanya saja. Kan itu untuk keamanan bersama, untuk kebaikan bersama. Tanya punya penyakit yang sebelumnya bagaimana, begitu ya. Dengan catatan kalaupun keluarga tertutup dengan hal itu, pencegahan infeksi untuk kita tetap dilakukan. Jadi general aja, mau sakit mau enggak pencegahan infeksi tetap dilakukan begitu. Akhirnya kan begitu karena banyak keluarga yang mungkin tidak bisa terbuka sakitnya apa, gitu ya. Lanjut, jika jenazah menggunakan alat tiruan, misalnya gigi palsu, ya kan? Lalu alat kontrasepsi dalam rahim tuh yang dipasangin dalam, ya, dan sejenisnya tidak perlu memaksakan untuk dilepas. Bapak Ibu, kejadian saya tiba-tiba subuh diminta ada yang meninggal tolong dimandikan gitu. Tapi catatannya dia itu menggunakan gigi palsu. Mulutnya sudah susah dibuka. Ya. Nah, ada anak yang harus dibuka karena ini nggak baik kalau masuk ke liang lahat. Ada juga yang aduh yang begitu aja gitu kan. Ini keluarga biasanya suka rada rumit. Ya kuncinya suka di keluarga. Ada juga yang seperti ini, datang lagi. Bu, minta tolong, si ibu teh meninggalnya di rumah, tetapi dipasang IUD, kontrasepsi dalam rahim gitu. Terus mau diapain? Saya bilang, tolong diangkat. Dinamika di lahan tuh pasti begitu terjadi gitu. Jadi diapain? Saya suka ngomong, kalau orangnya hidup, masih mungkin gitu ya, diangkat dulu atau lagi sakit diangkat dulu. Ini masa gara-gara ada IUD di dalam, orangnya sudah meninggal harus dirujuk ke rumah sakit hanya untuk membuka IUD. Nah, kita mungkin bisa pakai logika itu ke keluarga. Ya kan? Banyaklah logika lain begitu ya, rasionalnya. Kalau misalnya dipasang IUD, masa iya harus dirujuk gara-gara ada IUD di dalam? Enggak kasihan kah sama keluarga yang lain? Kan gitu, kita pakai pendekatannya pendekatan personal lah gitu ya. Kemudian yang gigi palsu. Sampai ini enggak boleh, Bu. Jadi gimana? Sepakat harus dibuka, bayangkan. Mulut tertutup, gigi palsu harus dibuka. Mending kalau ada alatnya, kalau orang kesehatan bisa di rumah suka ada. Nah kalau tidak ada, harus dipaksakan ke dokter gigi gitu kan. Orangnya sudah meninggal. Nah itu ya, dinamika ini selalu terjadi Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang penting juga, ketenangan provider. Kalau kita memandikan jenazah itu, bayangkan. Kalau anaknya meraung-raung nangis, tiba-tiba harus memandikan. Bakal bagaimana? Memandikan tapi anaknya, ini kamu memandikan, tapi dia nangis gitu memandikannya. Kira-kira bagaimana? Boleh nggak didekatin? Dibantu? Boleh, tetapi kitanya nih, provider kita yang akan memandikannya harus lebih tenang gitu ya. Emosi terbawa, ini orang terdekat saya. Alhamdulillah puji Tuhan, saya bisa memandikan. Suka ada yang gitu ya, kalau kita memandikan orang terdekat walaupun bukan saudara gitu. Saya senang. Tapi terus kita bercucuran air mata. Secara psikologisnya dapat gitu, feel-nya kita tuh sayang atau apa bentuk. Tapi jangan sampai kesedihan kita itu jadi tidak memaksimalkan ketika kita memandikan jenazah. Itu kuncinya, gitu ya. Sedih iya, deket nih gitu. Tapi hati-hati, malah jadi tidak bersih akhirnya ya. Selanjutnya ini pokoknya hal-hal sebegini jangan lupa ya Bapak Ibu. Lalu nah ini yang paling sering juga terjadi kendala di lahan. Tubuh itu kaku. Ya, kalau ada yang meninggal namanya tuh ada yang namanya tubuhnya kaku, yang menemukannya si rigor mortis. Nah, ini karena semua ototnya tegang gitu ya. Karena perubahan begitu. Yang tadinya ada saluran darah ke paling ujung-ujung, ini enggak ada gitu karena udah meninggal, dan terjadi 2-6 jam setelah kematian. Susah ini memandikannya Bapak Ibu, belum lagi tangannya merengkel-merengkel. Ya, gitu ya. Susah itu, kakinya yang menekuk. Karena orang yang mungkin selama hidupnya kakinya ditekuk.
Begitu dimandikan, susah, mesti pakai celana panjang gitu. Apalagi orang Kristen mah pakai celana panjang, pakai jas dan segala macamnya. Repot lagi gitu. Ternyata ada triknya, ini ya, air teh hangat direbus, nggak usah mendidih lah, nggak usah, hangat saja. Kalau ada semprotan disemprot, kalau tidak ya kita pijit terus bagian sendi-sendi tersebut yang tegang. Sampai kondisikan biasanya lemas. Saya, Bu Ros dan Pak Roni sudah pernah coba itu dan itu berhasil. Pak Martin itu almarhum tangannya meringkal ngepel gitu dan itu kita siram terus dengan air teh dan akhirnya bisa lemas dalam sekian 2-3 jam lah bisa gitu ya, bisa. Air teh itu punya sifat senyawa saya lupa lagi dari bisa melemas, anti ini dia bisa kalau orang atau perempuan mau menstruasi dia sukanya kram gitu ya, mules gitu. Ketika minum air teh dia akan relaksasi. Jadi sifat dari teh itu dia punya senyawa yang bisa merelaksasi ya. Jadi bisa kayak gitu, rebus terus saja direndam, semprot pakai terus dipijit gitu pakai air teh tersebut. Beda hasilnya dengan menggunakan air biasa, akan berbeda ya. Pembedanya kalau kita kan kalau di luar kita pasti dengan doa-doa. Biasanya ada doanya. Kalau kita nanti kita lihat daftar tiliknya, doa enggak gitu, ya. Bisa enggak kita komunikasi dengan orang yang meninggal? Aduh Pak Martin, sok lemeskeun. Kan pakai baju susah, kasihan atuh. Suka gitu ya kita ya. Nanti tanya sama Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, ada 2 narasumber tentang teologi. Boleh enggak kita kayak gitu? Ya. Ya, lanjut. Nah, bisa digedein nggak, Viko? Kecil ya? Oke, sampai situ dulu mungkin ada pertanyaan, karena kita mau langsung praktek nih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oleh Bu Obe, enggak? Oh, tidak apa-apa Bu. Ya, ya. Oke. Sip. Terima kasih Ibu Albertina mengingatkan kita semua yang yang penyakit begitu ya. Untuk yang HIV kami pernah kecolongan begitu ya. Ternyata yang almarhum itu positif HIV. Lalu kami memandikan. Tapi memandikannya itu menggunakan sarung tangan memang gitu ya. Karena kami akhirnya tahu kalau yang bersangkutan itu positif. Gitu. Tapi bagaimana? Apakah kami tetap melakukan? Kalau memang kami tahu, pasti double action dong ininya pencegahan infeksinya. Boleh nggak kita mengerjakan? Boleh. Tapi ya itu tadi double begitu ya. Sarung tangannya biasanya kan kita pakai begini ya, yang segini latex. Sekarang kita pakai yang panjang. Itu juga di dalamnya pakai lagi, gitu SOP-nya. Oh iya, saya lupa. Ini kita nggak ngomong dulu COVID ya. Kalau COVID mah untuk nggak kita lah ya. Terus kalau bisa HIV itu kan sebetulnya mati oleh cairan klorin, cairan yang bisa kita pemutih baju teh naon baik clean gitu. Itu mati. Jadi kalau misalnya kita mau pakai cairan seperti itu, justru harus. Kalau kita tahu ya, kalau kita udah tahu pakai sabun. Kalau HIV itu mati, karena kan kita tidak melakukan hubungan seksual gitu kan sama yang menular itu ketika ada cairan tubuhnya menular ke kita dan di kitanya ada luka. Nah, kalau kitanya tidak ada luka terus pakai sarung tangan, kita harus memastikan itu tidak akan menular untuk yang HIV. Tapi kalau keluarga ragu-ragu gimana? Kan suka gitu ya. Ragu-ragu, saya ini teh HIV nih, kumaha ye gitu. Panggil orang boleh? Boleh. Gitu ya. Biasanya kita bisa kontak ke puskesmas apa gitu ya. Boleh. Nah, karena kita tidak cukup yakin jika akan memandikan yang positif.
Kemudian penyakit lain. Kalau HIV dia akan bisa terbunuh dengan Bacillin gitu, dengan cairan klorin ya. Tapi kalau penyakit lain, TBC, apalagi itu, hepatitis B gitu ya. Kalau yang seperti itu bagaimana? Tetap APD-nya double-double. Tetap. Makanya bagaimana sih kalau makanya kalau misalnya pasiennya yakin tidak punya sakit apa-apa, tapi kita mengkondisikan bahwa yang bersangkutan itu punya potensi bisa menularkan. Jadi apapun kasusnya, mau dia nggak punya penyakit, mau punya penyakit, pencegahan infeksi mah tetap harus proteknya, gitu ya. Tadi ya sudah HIV, TBC, kemudian apa lagi? Hepatitis B, apa lagi ya? Oke, 3 itu yang sering menjadi kalau di tenaga kesehatan merah begitu. Hati-hati gitu lah ya. Hati-hatinya ada hati-hati. Beda kan kalau yang tidak menular. Ya, kencing manis meninggal gitu. Nah, itu tidak menular. Tapi tetap mengkondisikan pencegahan infeksi itu sebenarnya bukan hanya untuk takutnya kita yang menularkan ke orang lain gitu. Bukan hanya yang bersangkutan menularkan ke kita, kitanya menularkan ke sekelilingnya. Gitu ya, itu juga pencegahan infeksi itu tidak hanya untuk walaupun itu meninggal, tapi kan di sekelilingnya ada keluarganya. Siapa tahu kita bisa menularkan kepada orang lain. Kitanya sendiri yang punya penyakit, tetapi kita punya tugas untuk memandikan jenazah. Nah, kayak gitu. Ya. Lalu semoga terjawab Ibu Pendeta. Satu lagi, kalau yang bersangkutan itu positif sakit apa, tolong dijaga kerahasiaan. Ini paling susah, kita suka ember kemana-mana. Kades si itu positif gitu. Bocor gitu, sudah sakit, oke. Keluarga sudah tahu, kita jaga saja, ya, jangan terlalu dekat. Biasanya keluarga punya protek sendiri, pakai minyak itu biasanya nggak terlalu suka dibatasi begitu. Biasanya keluarga akan tahu bagaimana cara memprotek ketika yang bersangkutan atau jenazah tersebut mempunyai penyakit menular tertentu, gitu ya. Nah, dari saya, dari yang lain mungkin ada pertanyaan? Iya, Pak Roni. Oke, ya. Laki-laki ya. Ya. Kalau yang tabrakan ya Pak, tabrakan itu tidak kalau dia mengerang tabrakannya karena kesakitan, tabrakan lalu kesakitan yang luar biasa, cenderung orang yang laki-laki mengeluarkan sperma. Ya, kalau kesakitan ya, gitu. Termasuk yang bunuh diri laki-laki, kalau dia makanya Bapak Ibu jangan pernah mau ditipu. Ini meninggalnya kenapa? Meninggalnya bunuh diri laki-laki gitu, harus dicek dulu. Keluar sperma enggak? Kalau dia tidak keluar sperma, dia bukan bunuh diri. Gitu ya. Mungkin sudah ada yang tahu ini, pasti ya Bapak Ibu. Kalau ada yang meninggal, oh ini bunuh diri gitu. Ya bunuh diri, terus laki-laki gitu gantung diri. Kan kalau bunuh diri, gantung diri, itu biasanya iya salah sendiri, sakit ya. Sakit, laki-laki kalau sakit sampai seperti itu, ya keluar spermanya, artinya dia bunuh diri gitu ya. Terus penanganannya bagaimana gitu, nanti ya kita lihat yang cara memandikan yang sakit, yang kecelakaan kayak gimana gitu ya. Baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita praktek? Ya. Teh ya, yang kaku ya. Ya. Baskom. Gitu. Oke, kalau ada selang, terima kasih Bu Duha. Kalau pakai selang, bisa pakai selang. Tapi kan sulit saat itu mah, kan kita yang meninggal tidak bisa diprediksi, begitu kan ya? Kadang-kadang kan, iya, terus kita kan gini, setiap rumah tuh tidak menyiapkan alat untuk, iya gitu kan?
jangan dulu dipikirkan hal-hal untuk meninggal makan gitu ya. Termasuk ketika si Viko, saya minta tolong, Viko kamu nanti jadi pentemnya ya, jadi modelnya. Terus bapaknya ngomong, jangan atuh mami, nanti kita gimana, takutnya ada apa-apa. Enggak. Enggak gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan kita nggak bisa prediksi. Nah, kalau yang tadi Bu Duha tanyakan, Bu Murni maksud saya, itu bagaimana kita bisa Bu, pakai baskom gitu ya, air secukupnya, pakai teh yang hangat, bisa dicelupkan tapi sambil dipijit. Dipijit itu di bagian sendinya. Kalau tangan bisa masuk. Lah kalau tempat yang lain, nah lutut. Bapak Ibu pernah lihat kepala ya? Kepala yang meninggal dia miring terus. Masa dia memasukin ke baskom? Ya kan. Nah gitu. Agak sulit ya, bukan agak sulit gitu kan. Jadi gimana? Bisa pakai dipijit, pakai waslap, seperti itu dia akan lemas dengan ya, kurang lebih seperti itu. Karena sifat dari teh tadi relaksasi begitu ya. Makanya Ibu Murni kalau kita lagi stres, mainannya ngeteh bareng kan gitu. Ya, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi? Itu ya Bu Murni ya. Ada lagi? Tidak ada? Bisa lanjut ke praktek ya Bapak Ibu? Ya. Ini tuh nanti saya baca dulu, nanti kita akan praktek. Ya, tolong ingatkan waktu, takutnya saya ngecoblaknya banyak. Sampai jam 2 kita? Ya. Ini ada beberapa langkah. Ini kan ada pelatihan pemulasaran jenazah, tapi khususnya daftar tiliknya. Saya pakai 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3 itu bisa geser nggak? Kebelah sana deh, lihat. Nah, kayak gini ya Bapak Ibu. Namanya kan pelatihan. Kalau pelatihan mah biasanya harus ada skornya kan gitu ya. Ya kan? Nah, gini, ini ada judulnya variabel prainteraksi. Jadi sebelum kita memandikan. Pertama tuh tadi ya, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, masuknya tertuangnya di sini di daftar tilik ini gitu. Daftar tilik ini pedoman kita melakukan, ya. Yang pertama tuh variabel prainteraksi, mendapatkan informasi tentang penyebab kematian, sakit, tidak sakit dan lain-lain, mati mendadak begitu, ya kan? Bisa seperti itu. Kalau dia melakukan berarti 3 nilainya, gitu. Kalau iya gitu, kan judulnya kayak pelatihan katanya ya. Nah kalau dia tidak melakukan berarti harusnya 0, nggak nilai 1, tapi saya lah kasih skor 1 karena dia udah mau memandikan gitu ya. Terus nomor 2 menyiapkan alat-alat nih, alat-alatnya tuh ya meja. Kesulitannya di kita di rumah tuh tidak punya meja. Ini mah dikondisikan karena mau pelatihan, kalau nggak ada meja bagaimana? Pinjam roda pemulasaran ada di RT RW setempat. Kalau misalnya tidak dipinjamkan karena saya tadi bilang ya beda iman, tapi ingat ya prinsip setiap orang itu pada dasarnya baik kan gitu ya. Syukur kalau dipinjamkan, kalau tidak ya. Terus ada pemulasarannya, tapi rumahnya sempit. Jangan pikir rumahnya Bu Rosela yang bisa gitu besar gitu ya. Coba kalau di rumahnya siapa begitu yang kecil, bayangkan. Ya enggak, misalnya rumahnya masuk gang gitu, kamarnya cuma 1. Nah, kamar mandinya bersama-sama dengan orang lain. Terus di mana? Di dalam rumah boleh nggak? Tetap boleh. Jangan memaksakan harus ke rumah sakit hanya untuk memandikan jenazah, Bapak Ibu. Gaya pisan gitu ya. Terus meja ya, air dalam ember. Kenapa saya bilang air dalam ember atau waskom? Karena nggak setiap orang punya air atau keran yang bisa dikucurkan saat itu. Kalau di kamar mandinya luas bisa mungkin ya. Kalau bapak saya meninggal dibawa aja ke kamar mandi, gitu bisa jadi di kamar mandi aja. Pakai alas enggak, dan mejanya nggak bisa masuk, ya. Lalu kain jarik, begini ya, kain jarik kayak gini. Kemudian sarung tangan lateks. Sekarang mah ya kita teh wajib aja lah ya lateks teh, sarung tangan teh ya harus ya, karena kita nggak tahu mau sakit apapun, enggak sakit apapun, tetap gunakan sarung. Ya, karena setiap orang punya potensi menularkan dan ditularkan penyakit, gitu aja prinsipnya.
Berarti gereja harus punya dong, iya, gitu. Ya, lalu waslap, sabun cair. Kenapa saya tidak menggunakan sabun yang batang? Kalau sabun batang itu pasti ada sisanya. Terus sisanya mau dikemanain? Cuci piring. Pasti dibuang ya. Jadi lebih baik pakai sabun cair karena digunakan secukupnya, artinya kan gitu. Ya. Lalu kapas. Ya, kapas buat apa nanti kita lihat. Bu, ibu, bapak-bapak, kalau misalnya orang yang meninggal ada matanya yang kebuka aja gitu. Ya kan? Idealnya kita kalau orang yang meninggal tuh matanya tertutup kan gitu. Tapi kalau misalnya terbuka kayak gimana? Kapas itu pakai air, tempelkan di kelopak matanya. Begitu. Atau air teh tadi bisa nggak? Bisa. Biar kelopak matanya nutup. Kalau tetap aja nggak nutup bagaimana? Pakai solasiban. Boleh nggak? Boleh, kalau di SOP mah boleh. Gitu ya, karena kalau terbuka aja gitu meninggal. Jawabannya. Ya. Baby oil. Kalau ya siang ini kita memandikan, malam-malam nanti kita nggak bisa tidur, terbayang kan begitu ya. Kalau providernya kuat, kalau tidak kuat anak-anak melihat, nah itu kan. Kemudian ada baby oil. Baby oil itu untuk apa sebenarnya? Kan gini, orang tadi saya sampaikan yang meninggal itu nggak murni dia selalu sakit atau dia selalu sehat. Kalau di rumah ternyata yang meninggal itu misalnya orang tua udah dipasang kateter, kan suka ada bekas solasiban gitu ya, dibersihkannya pakai baby oil itu, gitulah ya. Atau bekas, ya, repot itu, ya, bener. Sekarang ganti lagi ya, oh ya, ya, dulu pakai bensin, sekarang udah ganti. Nah, kalau seperti ini saya melihat sepertinya kebutuhannya adalah kita harus punya paket untuk memandikan jenazah. Ya. Ya. Lalu handuk kering, perban roll, biasanya kaki ya. Kaki kalau dia nekuk terus lagi sakitnya, lagi hidupnya terus dipanjangin susah gitu. Jadi dia apain pakai perban. Lalu ini udah perban apa lagi? Gunting. Gunting itu banyak gunanya. Bisa untuk nanti motong baju, ya, bisa untuk perban roll dan yang lainnya, begitu. Lalu baju perempuan ini lengkap. Ini kalau orang Kristen tuh suka gitu ya, harus yang baru celananya gitu. Saya pernah, iya sepatu baru gitu. Ponakan saya Stefan, anaknya Pak Agus Suyatno, itu udah 3 tahun meninggal, saya harus cari baju baru, baju apa sih namanya, jas gitu. 3 tahun, sementara yang namanya toko bukanya jam 10. Jam 11 itu harus kebaktian, bayangkan. Nah kan yang gitu-gitu ya. Kan kita nggak persiapan cina gitu, 3 tahun. Lalu sepatu pewangi ini parfum biasanya boleh nggak? Baiknya begitu. Ya kan? Secara apa? Biar ruangannya segar begitulah ya. Kemudian make up ini juga opsional, ada yang boleh, ada yang enggak. Ada yang mau lebih cantik silakan gitu ya. Kemudian es batu itu boleh, ya, kopi juga boleh gitu. Kemudian kendaraan ini kalau ke rumah sakit. Kenapa saya cantumkan ini harus ke kendaraan ke rumah sakit? Kejadian Bapak Ibu, Pak Martin itu almarhum meninggalnya di rumah. Dimakamkannya enggak langsung. Adatnya orang Batak harus diadati dulu dari dari macam ininya gitu. Berarti kan harus diformalin. Sehingga gimana? Langsung harus cari ambulan. Kemudian udah dimandiin segala macam sama Bu Rosela, ya, dibawa ke rumah sakit, masuk IGD padahal dalam kondisi sudah meninggal. Masuk ke IGD, dari IGD diapain? Masuk ke ruang ke kamar pemulasaran, di sanalah dia diformalin. Jadi kalau kita bawa jenazah ke rumah sakit untuk diformalin itu nggak bisa kita langsung masuk ke kamar jenazah, harus ke IGD dulu dengan diagnosa datang meninggal. Begitu, itu nanti biasanya normatifnya kayak gitu. Kalau mau diformalin datang gini, si jenazahnya bisa langsung ke kamar jenazah,
tapi keluarga harus masuk dulu ke IGD. Administratif dulu, seolah-olah pasien ini masuk IGD, datang meninggal. Nanti ada lengkapnya pemeriksaan EKG lah segala macam seperti itu, ya. Nah baru diformalin di sana. Jadi kalau misalnya udah dimandiin di rumah, mau dibawa ke rumah sakit gimana? Ya tetap mesti ada rumah sakit kendaraan. Lalu ini tadi saya contohkan kalau memandikan di rumah. Nah ini ya yang formalin ini makanya ke rumah sakit. Lanjutnya kok. Nih setelah disiapkan alat baru kita tahap orientasi, tanyain, kenalkan diri, walaupun dia udah tahu saya itu OD, tapi siapa tahu keluarga yang lain nggak tahu saya siapa begitu. Paling juga itu pengurus dari gereja suka gitu ya, kalau sama keluarga akan membantu kita. Nah kita mesti ngenalin diri ke keluarga yang nggak tahu kita siapa, lalu menjelaskan prosedur, nanti akan kami mandikan, tapi nanti kita butuh ini, tolong dibantu. Kemudian silakan ada yang tanyakan kira-kira selama proses memandikan ini. Siapa tahu seumur umur dia belum tahu cara memandikan gitu, baru perdana begitu ya. Terus mempersilakan keluarga yang ikut memandikan. Ini kan tradisi. Ini Bapak Ibu, kita kan suka mikir ini udah memandikan Kristen gitu, cara Kristen. Jangan pernah diabaikan, siapa tahu anaknya yang lain beragama Islam atau yang lainnya. Dia juga ingin ikut andil di dalamnya gitu. Boleh nggak? Itu mah haknya keluarga. Silakan. Jadi kalau misalnya saya mau memandikan tetapi saya mau pakai seperti ini, boleh nggak? Silakan. Yang penting pada prinsipnya pencegahan infeksi bersih. Gitu ya. Kemudian jika tidak kalau misalnya keluarganya tidak mau, jangan dipaksakan. Harus kamu si itu aja nggak bisa kayak gitu. Ya kalau memang dia tidak bersedia, saya trauma kalau udah memandikan yang lalu, saya sampai nggak bisa makan 1 bulan misalnya gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu dan harus dipertimbangkan. Kemudian mempertimbangkan aspek tradisi keluarga yang tadi. Ada tradisi, ada keyakinan yang lain gitu. Saya mau memandikan tetapi mau memasukkan beras dulu ke mulut bapak saya biar jalannya ke surga itu lancar. Saya menemukan kayak gitu, berarti boleh nggak? Jangan pernah nggak boleh, dah Kristen mah nggak boleh gitu. Kan kita ke situ bukan untuk memperdebatkan, tetapi untuk membantu memandikan jenazah. Ya, lanjut. Nah ini tahap kerja ya. Kalau saya tambahkan berdoa lebih dahulu, apapun doa aja dulu. Ya, ini ke bawahnya nanti. Kemudian selanjutnya kok sebelah kiri, sebelah kanan saya. Ini pakaian ya. Ini tuh kalau nanti modelnya itu si Viko tuh hidup karena dia pasti akan lebih fleksibel. Tapi kalau yang meninggal repot gitu ya, kaku. Lanjut bawahnya, slide selanjutnya maaf. Nah ini, kalau sudah selesai memandikan Bapak Ibu, bereskan alat-alat memandikan jangan lupa. Jangan biasanya kalau kita udah beres memandikan cul aja gitu, urusan keluarga tinggalkan saja gitu. Enggak ya, jangan ya. Kenapa? Karena kitanya juga harus dibersihkan setelahnya, bareng aja di situ sekalian. Udah mah pakai sarung tangan sekaligus saja gitu ya. Terus bersihkan tangan kaki, bersihkan tempat memandikan. Biasanya pakai apa sih? Lysol kayak gitu ya. Lalu komunikasikan kepada keluarga bahwa proses memandikan telah selesai. Keluarga teh lagi nangis terus. Kita teh bisa memandikannya sudah selesai. Boleh sampaikan kayak gitu? Boleh. Ya sampaikan saja sudah selesai gitu ya. Lanjut. Oh deh, terima kasih. Kita akan praktek Bapak Ibu, tapi untuk memandikan ini ada pertanyaan untuk ya Bu Reti. Alat pelindung dirinya kalau untuk di rumah ya, karena kita terbatas seperti itu, sarung tangan. Kalau punya celemek, ganti. Ya biasanya saya Pak Roni Bu Rosela itu pasti bawa ganti gitu. Malah gantinya nggak di situ, udah beres-beres langsung ganti baju gitu ya. Itu mah wajib lah ya Bapak Ibu, kalau sudah memandikan ganti aja gitu ya. Ingat potensi infeksi itu setiap orang tuh punya potensi infeksi gitu aja, general saja akhirnya ya Ibu Murni. Kalau ada harusnya sih bagusnya itu
plastik, jadi tidak menyerap air ya, gitu. Kita nggak punya Bu, punyanya celemek koki ya, untuk masak ya. Nah, jas hujan boleh. Jas hujan boleh yang 10.000, 4.000 ya kayak gitu boleh. Ya, oke. Tapi konsekuensinya adalah harudang Bu. Memandikan yang kecil, bayi begitu dengan memandikan yang sebesar dewasa itu tenaga iya. Kalau kita bilang kan kalau ke orang hidup miring ya, dia ngikutin apa kita. Tapi kalau yang meninggal kita yang ngerjakan. Tenaganya harus ekstra artinya. Memiring kita yang memiringkan sendiri kan gitu ya. Ya maksudnya providernya gitu. Terus pasti dilakukan karena pasti tenaganya banyak yang akan dikeluarkan. Kalau menggunakan ya lebih berat lagi. Kalau menggunakan APD itu ya kalau tidak ada sarung apa tadi Bu? Jas hujan ya? Oke. Iya. Masker apa jelas? Face shield ya. Face shield itu cukup masker Bu. Cukup masker karena dia kan tidak muncrat gitu loh ya. Tidak kecipratan gitu ya. Oke. Tidak bernafas, tidak mengeluarkan lagi nafasnya. Gini. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya Bu, wanita. Paket ya? Oke. Harus ditutup. Ya, ya kalau misalnya kita memandikan nih ininya, rambut saya panjang Bu, harudang kan, ya kan? Nanti gini lagi, walaupun nanti kitanya cuci ini, tapi kan prosesnya itu mengganggu ketika kita bekerja, gitu. Iya. Paling minimal rambutnya diikat gitu ya. Oke, iya benar. Oke, terima kasih Bu Obe untuk ininya. Ada yang bertanya nggak kalau perempuan dibandingkannya oleh perempuan lagi? Ada nggak? Terpikirkan nggak? Terpikirkan. Kalau yang kita tidak ada ya. Kalau mesti kita tuh kalau anaknya yang meninggalnya ibunya yang memandikan anak laki-laki nggak jadi masalah. Selama keluarga mengizinkan, nggak jadi pertentangan. Ya. Kemudian nggak jambak. Ya. Tidak. Kalau di kami di Kristen ya Bu, Pak, kita memandikannya tidak main gender. Gitu. Bayangkan. Sekarang mah bayangkan ya. Kejadian di jemaat kita ya. Papahnya Pak Antorita yang memandikan tuh saya dengan anaknya. Berarti laki-laki dibandingkan perempuan. Pak Martin itu laki-laki dibandingkannya Bu Rosela saya. Saya oke lah saya enggak, berarti Bu Rosela perempuan. Ya Pak Watimena saya Bu Katrin, Bu Paroni gitu. Jadi tidak memandang jenis kelamin selama keluarganya malah aduh saya senang kalau dimandikan, dibantu. Malah begitu. Gitu. Kalau perempuan yang meninggalnya, mamanya Ibu Antorita ya, yang memandikannya saya dengan Paroni. Izin dari keluarganya, boleh. Gitu. Siapa lagi? Begini, ini kan jenazah. Jadi bagian-bagian tertentu itu kalau misalnya ada perempuan oleh perempuan. Tetapi kalau yang laki-lakinya ngapain? Megangin, kan gitu. Miring gitu, iya. Bantu memasukkan baju, itu tenaga, ya. Butuh tenaga gede. Begitu. Jadi kalau untuk hal-hal yang sensitif itu biasanya oleh yang sama sejenis begitu ya. Nah, nanti ada pertanyaan lagi. Kalau dia nggak perempuan, nggak laki-laki, mungkin nggak? Mungkin ya. Ada yang transgender atau apa? Siapa yang akan melakukan? Boleh nggak kita semua? Ya. Oke, jawabannya mantap. Ya, boleh.
gitu. Ya. Begitu ya, jenis kelamin, gender segala macam kita udah ini ya, bebas tentang hal itu. Maksudnya yang asal yang tadi, misalnya sensitif, boleh nggak sama laki-laki, kalau memang nggak ada lagi, mau gimana? Gitu kan? Kalau misalnya ada perempuan, sama perempuan aja sama kata keluarga, ya nggak apa-apa. Tapi mau bareng-bareng, oke, nggak jadi masalah, gitu ya. Ada lagi? Cukup? Kita akan, iya, nggak apa-apa Bu. Sensitif, kelamin. Jangan Ibu. Bersihkan sewajarnya sampai dengan bersih saja Bu. Dengan cara seperti apa? Ya tadi kayak Ibu kayak susut gitu, enggak gitu juga Bu ya. Bersihkan dengan sewajarnya sampai dengan bersih. Gitu aja. Ya. Iya. Sewajarnya. Saya baru tahu kalau Ibu Murni itu orangnya joke ya. Suka bercanda. Ada lagi? Cukup? Iya, mari kita nanti kalau misalnya kita mau ngumpul boleh, tapi prokes tetap ya, jarak. Nanti kalau misalnya orang lihat, oh itu ternyata DKPD Kolot, tetap aja dempet-dempet, nah itu repot kita. Yang kena Pak Cliff nanti. Ya. Ya. Data tilik kok. Nanti saya bagikan ya langkah-langkahnya dengan PowerPoint-nya. Nanti saya bagikan. Ada yang sepertinya pelatihan saat ini sudah cukup ya. Semoga bermanfaat begitu untuk kita semua, kita sehat terus. Jika ada hal-hal ya, jika ada hal-hal nanti ada sesuatu begitu, kita sudah siap. Harus memandikan, siap. Tapi dengan catatan, jika kita belum siap jangan memaksakan diri untuk saya siap memandikan, itu saja. Karena tadi kan ada ketentuannya, kesiapan provider itu perlu, kesiapan mental untuk memandikan itu perlu, bukan hal yang mudah. Ada orang yang biasa tapi ketika dia mengalami trauma dia nggak mau lagi memandikan, nah itu kita harus memahami sisi psikologi untuk provider yang akan memandikan. Ingat kalau memang tidak bisa, segera minta tolong sama siapa yang bisa. Kalau di GKPD Kolot berarti kita nih udah pada anggaplah kita sudah bisa untuk memandikan jenazah. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu. Ibu Obertina. Iya Bapak Ibu, terima kasih Bu Ode, kita kasih tepuk tangan. Kalau di Zoom kita kasih love ya, ikon love. Nah ada banyak ilmu yang saya juga baru belajar hari ini, meskipun udah pernah juga mandiin waktu saya di Haurgelis. Itu karena ibu itu sendiri dia Kristen, yang lainnya Muslim dan gak mau mandiin. Itu saya masih ingat sampai sekarang dinginnya tubuhnya jenazah itu ya, dingin tuh, dingin yang gak pernah saya lihat atau temuin dingin yang seperti itu gitu. Jadi saya belajar banyak, saya percaya ibu-ibu juga. Jadi sekarang minimal kalau ada yang meninggal di jemaat kita, Bu Ode lagi nggak ada, Bu Rina lagi kemana, Pak Rodin lagi kemana, ada Bu Marta Meli, ada Bu Duha, ada Bu Marta, ada Kak Ios, ada Bu Reti, ada Bu Sandy. Ada berapa orang nih kita udah bisa gitu ya, karena ternyata kan satu kali mandiin tuh nggak bisa satu orang.
Minimal tadi saya lihat mesti 3 orang. 4 ya, 4. Karena ngebalik-balik jenazahnya aja lumayan. Aiko beratnya berapa? 70, 72. Kalau ada yang beratnya 80 misalnya ya, berat 60 aja kalau orang meninggal mah berat gitu. Jadi mungkin itu yang pertama bisa kita, saya nggak tahu apakah kita sepakati di tim krisis center misalnya siapa aja nih kalau ada yang meninggal atau siapa yang bisa, atau bisa dibuat kayak grup 1, grup 2, grup 3 gitu ya. Ada tim 1, tim 2, tim 3. Jadi kalau nggak bisa di antara misalnya tim 1 lakinya 2, perempuannya 2 gitu. Karena perlu kan ngangkat-ngangkat jenazahnya, dan tadi Bu Ode ngingetin kalau kita nggak bisa jangan dipaksa. Nah minimal kita bisa jadi asisten buat teman-teman kita yang mau, yang bisa megang jenazahnya gitu, karena banyak yang harus dikerjain kan, nyediain plastik untuk pakaian kotornya si jenazahnya, bekas-bekas kain tadi. Nah terus tadi Pak Obed bilang berarti kita udah harus siapin dari sekarang. Dulu kita waktu rapat pertama kan kita sepakat ada kayak box gitu ya. Jadi begitu ada yang meninggal itu tinggal kita angkut gitu, si boxnya nggak kudu nyari-nyari di mana sarung tangan, di mana kapas dan sebagainya. Tadi saya udah catat beberapa, nanti kita lihat lagi, waktu itu udah pernah dianggarin, tapi mungkin ada tambahan-tambahan ya. Kayak tadi misalnya perlu nggak kita sediain selang sendiri? Nggak harus panjang sih, tas 1,5 meter, 2 meter gitu. Kalau boxnya gede kan masuk di si boxnya digulung gitu ya. Jadi in case di rumah itu nggak ada gitu, kita bawa. Terus apalagi gayung mungkin gitu, atau baskom kecil. Saya sih mikir kayaknya itu harus disiapin juga. Karena waktu kita awal itu nggak ada tuh, yang ada sarung tangan, terus celemek gitu ya, kapas dan lain sebagainya. Nah setelah mendengar penjelasan Bu Ode kayaknya perlu ada tambahan, minimal gayung, terus baskom sedang mungkin gitu ya, daripada baskom dari dapur bekas masak bekas apa dipakai buat itu. Nah terus alat-alat sanitizer pasti ya, kayak tadi karbol, terus klorin dan sebagainya itu. Nah mungkin itu udah mulai bisa kita sediain, orangnya udah ada, tinggal alatnya dilengkapin. Kita nggak pernah tahu ya umur, mungkin bukan cuma anggota jemaat kita, tapi misalnya nggak tahu ya, ada orang di rumah sakit atau keluarga yang meninggal juga, kita bisa bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ada satu prinsip yang saya kira perlu kita tekankan. Memang dalam pelatihan kita bisa sambil bercanda gitu ya, tapi kalau pada waktunya saya mau ingatkan Bapak Ibu, yang meninggal itu manusia. Tubuh itu tubuh ciptaan Allah juga. Jadi harus kita hormati. Dia tetap punya dignity. Apa itu dignity ya? Apa kok dignity kok? Martabat. Martabat gitu ya. Meskipun dia udah nggak bernyawa gitu, udah nggak ada, tapi tubuhnya itu tetap punya dignity, punya martabat. Karena itu tadi menjawab pertanyaan Bu Ode, boleh nggak sambil ngomong? Menurut saya tidak apa-apa. Orang sama pohon aja yang nggak pernah kita lihat hidupnya kita ngomong. Kami belajar mengembangkan itu ya. Jadi kalau mau panen jambu di rumah kita bilang dulu sama pohonnya, izin ya diambil ya, terima kasih ya udah berbuah gitu. Mau panen padi juga gitu, karena kan semuanya itu ada wajah Allah di situ gitu. Jadi pada jenazah pun gitu. Jadi setelah berdoa kita bisa bilang sama yang meninggal, apalagi kalau kita kenal ya, Bapak Ibu izin saya mau mandiin Bapak dan Ibu gitu ya, saya mau pegang, saya mau bersihkan gitu. Dan itu menurut saya selain menolong keluarga, karena tahu bahwa anggota keluarga yang udah meninggal tetap dihormatin, nggak kita jadiin barang ya, main bolak-balik gitu, pegang-pegang tapi tetap dihormatin. Buat saya dalam pengalaman, setengahnya saya pernah 2 kali lah ikut ngurus jenazah, itu menolong saya juga. Jadi supaya saya ingat dia tuh makhluk Tuhan juga gitu. Dan saya tetap memperlakukan dia dengan hormat. Meskipun dia telanjang depan kita gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan dia, tapi itu bagian dari salah satu prinsip yang menurut saya perlu kita ingat ketika kita memandikan jenazah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menurut saya ini penting, ini hak istimewa. Karena nggak semua orang bisa.
Yang kedua nggak semua orang mau. Meskipun bisa, belum tentu dia mau. Gitu. Jadi ketika kita punya kesempatan, mudah-mudahan kita merasa itu satu kehormatan. Gitu yang diberikan kepada kita oleh keluarga, oleh Tuhan, dan kita melakukannya dengan sukacita. Terima kasih banyak Bu Ode sudah berbagi. Jangan kapok kalau misalnya jadi konsultan terus gitu ya, begitu kita mau mandiin, Bu Ode lagi di mana gitu, boleh juga sambil video call, Bu Ode ini tuh gimana, ini bener nggak ya caranya gitu, ini bener nggak gitu ya, karena menurut saya penting, perlu gitu kita juga yang masih belajar. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan bisa nanti yang ketiga saya lupa apa ya, pelatihan yang ketiga, Pak Roni ingat nggak atau Bu Marta? Ya? Oh iya benar-benar. Apalagi ada istilahnya waktu itu Bu Ade bilang, bukan, jadi yang dasar-dasar gitu. Iya itu yang berikutnya. Jadi supaya kita belajar juga kalau ada orang kena serangan jantung kita harus ngapain, misalnya gitu ada orang pingsan kita harus ngapain, itu next. Nanti kita jadwalin lagi, lihat kesediaan waktu kita. Terima kasih banyak. Ibu-ibu Apiko terima kasih, bapak-bapak semua terima kasih, mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan kalau ada yang membutuhkan pertolongan kita udah bisa melakukan sesuatu. Dari Pak Roni atau Ibu Marta Meli ada yang mau ditambahkan? Komisi Diakonia atau Penatua? Seterusnya. Siap, terima kasih. Ya, tadi apakah dibuka dengan doa Bapak Ibu? Dibuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sangat baik kepada kami. Dalam hidup kami bersama-sama di dalam persekutuan ini, kami boleh menerima tugas yang sangat penting, hak istimewa, yaitu untuk membantu keluarga yang berduka, mengurus jenazah orang yang mereka kasihi. Terima kasih untuk Ibu Ode yang hari ini berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan untuk kami semua. Biarlah ini menjadi berkat bagi persekutuan Tuhan dan Ibu Ode juga tetap Tuhan pelihara, Tuhan berkati dalam studinya, dalam pekerjaan dan pelayanannya juga. Bagi kami semua yang telah belajar, kiranya Tuhan beri kepada kami kesediaan hati dan juga tetap penghormatan kepada setiap tubuh termasuk tubuh mereka yang sudah meninggal. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami mau mohon pertolongan supaya beberapa kegiatan yang sudah kami rencanakan juga boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan permohonan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Hah?